Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskan terkait asesmen dalam kurikulum Merdeka. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan mengenai tema konsep pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapan pembelajaran. Adapun pokok pembahasan dalam tema kita kali ini yaitu terdiri dari 6 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Penilaian dalam kurikulum Merdeka ini menggunakan istilah asesmen yang berarti sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen atau penilaian itu terbagi ke dalam 3 jenis, di antaranya yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Adapun penilaian dalam kurikulum Merdeka ini itu lebih dititik beratkan pada nilai formatif yang berfungsi sebagai proses pembelajaran dan untuk proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Perlu adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam asesmen pembelajaran agar asesmen ini berjalan dengan baik. Di antaranya, yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip yang kedua yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Adapun prinsip yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Prinsip yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Adapun prinsip yang terakhir yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Di antara jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka ini terbagi ke dalam 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu asesmen diagnostik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Di antaranya terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Jenis yang kedua, asesmen formatif. Asesmen ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jenis yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Pembahasan berikutnya yaitu merencanakan asesmen pembelajaran. Dalam merencanakan asesmen itu memiliki tahapan-tahapan, di antaranya yaitu 2 tahapan. Yang pertama, merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan tersebut. Adapun yang harus diperhatikan dalam mengembangkan instrumen adalah karakteristik peserta didik dan kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan. Lanjut, yaitu bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka.
Dalam kurikulum Merdeka ini, bentuk asesmen terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis dibagi menjadi 4 macam: jurnal, isai, poster, dan tes tertulis. Adapun bentuk asesmen tidak tertulis itu seperti diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Selanjutnya yaitu penyusunan instrumen penilaian. Di antara proses penyusunan instrumen itu terbagi ke dalam 3 proses. Proses yang pertama yaitu tes tertulis, dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif. Proses yang kedua yaitu penilaian sikap atau efektif. Dalam kurikulum Merdeka ini, untuk melakukan asesmen terhadap sikap dapat digunakan dengan teknik penilaian diri, observasi, checklist, dan lain sebagainya. Proses yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini terdapat beberapa teknik penilaian, di antaranya yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Adapun pembahasan terakhir dalam tema ini yaitu refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran, dan refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, dan peserta didik. Itulah pembahasan terkait asesmen dalam kurikulum Merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah dalam video ini. Aku syukran wa jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.